dia pasti ada peradangan. Osteoartritis, nah itu kalau pokoknya yang ada isnya itu biasanya dia menandakan peradangan. Adanya penumpukan kristal-kristal asam urat. Asam urat itu bentuknya itu kristal. Ya, kalau dia menumpuk tidak sesuai dengan kebutuhan, ya, over atau hiper, dia akan menyebabkan peradangan. Nah, bisa di sendi manapun, jari kaki, pergelangan kaki, lutut ya yang paling sering, dan paling sering ada di jempol kaki. Nah, untuk asam urat ini, kalau dulu biasanya terjadi pada orang yang sudah geriatri, tapi kalau sekarang sudah tidak mengenal umur ya. Pada pasien-pasien di sini pun yang terdiagnosa hiperurisemia atau GOT itu banyak juga yang masih di bawah 30 tahun. Itu sudah banyak yang asam urat. Asam urat hasil metabolisme purin. Ya. Purin itu satu komponen dari asam nukleat. Jadi ada hubungannya kalau asam nukleat itu ada proteinnya juga. Nah, tapi untuk asam urat yang menumpuk ini harusnya hasil dari metabolisme itu kan ada yang dikeluarkannya, ada yang diekskresikan, ada juga yang dia diolah kembali ataupun dia berguna untuk tubuh. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah yang harusnya menjadi sampah atau yang dikeluarkan, diekskresikan, tetapi dia direabsorpsi kembali. Jadi makanya ada penumpukan asam urat. Okay. Next. Kadar normalnya laki-laki range-nya 3,4 sampai 7, wanita 2,4 sampai 6. Next. Ini sangat sudah banyak apotik yang bisa mengecek asam urat, kolesterol, tekanan darah ataupun gula darah. Itu sekarang sudah banyak apotik yang ada pelayanan itu mengecekkan. Yang masih standar aja, tetapi untuk sebenarnya untuk hasil yang lebih akurat itu yang diambil darahnya yang di lab itu, di lab besar itu yang dia lebih akurat. Proses tadi terjadinya asam urat, adanya penumpukan purin, metabolisme asam urat, kemudian kadar asam uratnya meningkat yang harusnya dia diekskresi, tetapi dia direabsorpsi kembali sehingga kadar asamnya meningkat, penumpukan kristalnya pada sendi, kemudian gejalanya bisa nyeri, bengkak, yang sering dirasakan itu ya nyeri. Kadang kalau bengkak ada beberapa, tetapi nyeri itu pasti. Oke, next. Ini fase-fasenya ya, yang mungkin dia dari asimptomatik. Asimptomatik itu tidak bergejala, beda dengan simptomatik. Simptomatik itu yang bergejala. Kalau asimptomatik dia tidak ada gejala. Sampai ke GOT kronik. Kalau kronik sudah bisa menimbulkan komplikasi. Next. Pengobatan asam urat dan farmakologi biasanya dengan modif atau lifestyle ya, modifikasi dari lifestyle-nya bisa dari makanan yang mengandung banyak purin, ataupun dari pasien tersebut harus menurunkan berat badan, ataupun tadi diet rendah purin. Konsumsi alkohol juga di stop. Farmakologi ada Voltadek itu branded ya. Generiknya apa dari Voltadek? Isinya Voltadek apa? NAD Clofenac. Halo? Isinya Voltadek apa? Natrium diklofenak. Natrium diklofenak itu adalah salah satu jenis NSAID. NSAID pernah diajarin? Pernah, Bu. Diajari, Bu. Tahu ya.
Metilprednisolon adalah salah satu kortikosteroid. Allopurinol. Ini susah banget nih baca allopurinol tuh. Allopurinol. Apa? Kayak ini ya. Apa ya koyo enggak allopurinol. Tadi apa bacanya? Allopurinol. Nah, ya latihan lagi yo. Nanti dibaca allopurinol, mosok yo farmasi baca allopurinol juga susah kan, aneh ya. Next. Contoh resepnya di situ, coba agak di zoom resepnya. Ini cewek asam uratnya 7,2, padahal paling maksimal adalah 6 ya, 6,4 kalau nggak salah. Di angka 6, coba di zoom. Sing gawe resep nyong. Ora ding. Sing gawe resep nyong kayak Apotek Lancar Jaya. Oke, di situ kalau misalkan hanya seperti itu seperti resep racikan. Jadi tiap satu obat ya yang diberikan tunggal, ya diberikan tanda R. Kalau kayak gitu kan seakan-akan Voltadex sama metilprednisolonnya itu dijadikan satu untuk mungkin dibuat kapsul ataupun puyer gitu ya. Jadi tiap nama, tiap obat itu diberikan R. Oke. Nah, di situ natrium diklofenak atau Voltadex 50 mg ya, karena dia sebenarnya kalau kekuatan sediaan ada 2 ya, ada 25, ada 50. Metilprednisolon ada 4, ada 8, ada 16. Sedangkan untuk allopurinol itu ada 2, 100 dan 300. 100 dan 300. Voltadexnya tadi natrium diklofenak, metil, allopurinol salah satu farmakologi dari farmakologi dari Code. Nah, untuk metilprednisolon di sini yang perlu diperhatikan, dia kortikosteroid. Kortikosteroid itu tidak bagus ketika digunakan jangka panjang. Ya, jadi untuk teman-teman misalkan ada keluarga atau memang sedang diterapi kortikosteroid. Kortikosteroid itu kan tidak hanya metilprednisolon ya, tapi ada dexamethasone, itu ya, nanti dicari lagi macam-macamnya kortikosteroid. Itu tidak baik untuk penggunaan jangka lama. Salah satunya bisa terjadi moon phase. Moon phase itu wajah bulan itu ya. Nanti coba di searching biar nggak penasaran ya. Moon phase itu efek kortikosteroid, salah satunya adalah moon phase. Nah, moon phase itu seperti apa? Nah, coba nanti di link. Ya, banyak yang mengalami entah kortikosteroid ini berbentuk tablet ataupun salep. Salep yang mengandung kortikosteroid itu tidak diindikasikan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. Jadi harus tetap pengawasan dokter ya. Makanya kalau misalkan si pasien siapa ini, Irma, dia dapat metilnya katakan untuk 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan itu ya mending periksa lagi gitu ya, untuk lanjut atau tidaknya. Kalau allopurinol itu untuk menurunkan asam uratnya, Voltadex atau natrium diklofenak lebih ke nyerinya atau ke peradangannya, ya antiinflamasi analgesik, metilnya untuk kortikosteroid. Ya, itu aja mungkin. Ada yang mau ditanyakan untuk kedua kasus ini? Kalau nggak ada, besok kita bahas pengkajian resep pada pasien infeksi.
Ya, coba saya minta ada 2 kelompok yang presentasi. Yang satu mungkin infeksi saluran pencernaan. Ya, kelompok selanjutnya ya maksudnya. Kelompok selanjutnya ada infeksi saluran pencernaan. Kemudian yang kelompok satunya infeksi saluran pernafasan. Jadi ada 2, saluran pencernaan dan pernafasan. Nah, otomatis kalau infeksi itu nanti ada terapinya berupa antibiotik. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Jelas ya. Ini sebenarnya PJ mata kuliah saya siapa ya? Hanifah, Bu. Oke, besok tiap mau kuliah coba ya saya dihubungin ya. Maksudnya biar saya ngasih itu jelas. Kalau dulu kan kayaknya Nur Hasanah itu apa dulu ya, mata kuliah apa. Jadi saya sering malah lancarnya malah sama Nur Hasanah ini kayaknya. Memang hari tadi pending. Oke. Nggak ada yang mau ditanyain. Ini yang belum ada, Hanifah udah ada ya. Yusron ada nggak? Yusron nggak ada ya. Jadi hari ini yang absen, yang Alfa ada Yusron sama Husni izin. Itu aja mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Semoga lancar puasanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Us ora turu wae lho, Us. Apa? Ngerti ora sih? Ngapa? PJ-ne Yang turu. ke tembe OTW ning pondok. Tumben. Oh iya, terus ka pondok. Oh. Yang ora kelingan lho nek ana pelajaran tari. Cah lalinan. Mau meni dijemput. Kon ngecat DC. PJ-ne ora ngena. Ya turu boy. PJ-ne sih. Nang ning kampus li ke karo cah-cah ke, cah 5. Moko, Pak Moko. Wis, ya Allah.